Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiratus Sufianti dari kelas F1 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana aliran Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang ada di daerah Kedung Jaluk, Sambeng, Lamongan. Mulai dari awal pendirinya siapa, ajaran amalannya apa saja, kemudian kapan diadakannya jadwal pertemuan untuk seluruh pengikut tarekat tersebut. Namun, sebelum itu saya akan membahas sedikit tentang pengertian dari Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah merupakan perpaduan dari dua tarekat besar, yakni Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah, yang didirikan oleh seorang sufi besar saat itu menjadi imam di Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah, Kiai Ahmad Khatib Asy-Syambasi Al-Jawi, yang berdiri pada awal abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi. Beliau merupakan ulama besar Nusantara yang tinggal sampai akhir hayatnya di kota Mekah. Dan kemudian beliau adalah seorang mursyid Tarekat Qadiriyah. Tarekat ini termasuk tarekat yang muktabarah. Sebagai seorang mursyid yang kamil, Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi sebenarnya memiliki otoritas untuk membuat modifikasi tersendiri bagi tarekat yang dipimpinnya. Karena dalam tradisi tarekat Qadiriyah memang ada kebebasan bagi yang mempunyai derajat mursyid. Karena pada masanya telah jelas ada pusat penyebaran tarekat Naqsyabandiyah di kota suci Mekah maupun di Madinah. Maka sangat dimungkinkan dia mendapat baiat dari tarekat tersebut. Kemudian dia menggabungkan inti ajaran kedua tarekat tersebut, yaitu tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah, dan mengajarkannya kepada murid-muridnya, khususnya yang berada di Indonesia. Kemudian, pemimpin tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Orientasi agama Islam pada daerah Kedung Jaluk, Sambeng, Lamongan ini umumnya mayoritas masyarakat dengan paham keagamaan yang mendominasi. Mereka juga telah mengembangkan tarekat, yang mana tarekat itu adalah tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Pemimpin dari ajaran tarekat ini yakni bernama Ustadz Sonhaji. Beliau merupakan pengganti ayahnya yang dulunya didirikan oleh kakeknya yang bernama Amar, Kiai Amar. Seiring berjalannya waktu, beliau meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh ayahnya yang bernama Kiai Hasan Bisri. Dan setelah itu, beliau meninggal dunia hingga akhirnya sampai sekarang barulah digantikan dengan anaknya yang bernama Kiai Sonhaji tadi. Pembinanya juga ada yang bernama Ustadz Wahid, Ustadz Mujib, dan Ustadz Wi. Kemudian selanjutnya kegiatan amaliyahnya Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah sendiri adalah berupa memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya, terutama dalam hal kesufiannya. Beberapa ajaran inti dari tarekat ini diyakini paling efektif dan efisien untuk menghantarkan pengamalannya kepada tujuan tertinggi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran sufistik dalam tarekat ini selalu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Amalan yang dilakukan pada tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di daerah Kedung Jaluk ini berupa sirri, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap selesai sholat wajib, mereka melantunkan wirid bersama, kemudian berdoa, dan setelah itu diharuskan melakukan sirri. Kemudian setelah itu mereka juga melakukan istighosa, tahlil bersama, dan setiap tahun sekali juga mereka mengadakan halul kiai. Dan juga terkadang mengadakan pengajian dengan memanggil kiai dari luar daerahnya. Kemudian jadwal pertemuan pengikut tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini untuk pertemuan organisasinya dalam tarekat ini yang ada di daerah Kedung Jaluk diadakan setiap hari Kamis. Dan di situ ada fatwa-fatwa yang selalu mengadakan ceramah dengan kumpulan para sesepuh-sesepuh yang di tarekat tersebut, yang ada di tarekat tersebut. Dan kemudian mengadakan tahlil setiap hari Kamis malam Jumatnya.
Setelah itu mengadakan siri satu persatu atau perorangan. Jadi di situ tidak berbarengan melakukan sirinya, tapi perindividuan. Jadi mereka satu persatu tahu mana kekurangannya yang harus dibaiat. Pada hari Kamis selalu melaksanakan baiat. Kalau orang pertama mengikuti itu pasti baiat pertamanya itu melakukan latifatul qalbi. Tempatnya di dada sebelah kanan. Dan dengan mengucapkan kalimat Allah 1000 kali. Kemudian di hari Kamis selanjutnya, dilanjutkan latifatul nafsi yang terletak di tengah-tengah dada. Kemudian dianjurkan mengamalkan yang difatwakan oleh kiai tarekat tersebut. Kemudian lanjut disuruh siri mengucapkan kalimat Allah 1000 kali. Itikadnya tarekat sampai 7 kali sampai pusar. Begitu terus sampai pusar. Kemudian jika sudah hafal dan sudah mencapai 7 kali, dan jika ada yang ingin menambah sampai 11 kali, kemudian akan ditambahkan lagi pada setiap pertemuan hari yang sudah dijadwalkan, yaitu hari Kamis tadi. Ini adalah dokumentasi saya waktu wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.